Indonesia ingkang sampun dasarnya Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, saat ini ditangletakkan kali tiang. Mana keadilan, mana kemakmuran kok tambah semeraut ngeten iki. Hanya 5 kata. Peraturan yuk nopokin mawon. Lek mboten 5 huruf niki bersat kumpul angel. JUJUR, jujur. Ditambah huruf 4 ADIL, ADIL, adil. Wah, sulit. Makanya ingat, pejabat yang tidak adil nanti akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika pejabat setelah disumpah adil sesuai sumpah jabatannya, di hari kiamat nanti akan bangkit mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu semuanya sulit mencari naungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, hari ini hari Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022. Alhamdulillah bisa ziarah ke makam ibunda tercinta Haja Nuriyamah. Semoga saya berada dalam satu firman Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Semoga saya menjadi orang yang bisa berbuat bagus kepada kedua orang tua, bisa mendoakan beliau dan seluruh yang ada di pemakaman Bendo ini semuanya, semoga amalnya diterima oleh Allah, dosa yang dimaafkan oleh Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi'fu anhum wa la tahrim ajrahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatun min riyadil jinan. Pagi hari ini saya kemarin di konten saya menerangkan tentang wayang yang hari ini tahun ini gaduh, apalagi setelah Gus Miftah mengadakan pertunjukan wayang di Pondok Ora Aji dengan Didalang Hiwarseno, mendapat kritikan dari netizen, mencaci pro dan kontra. Semoga semuanya ini ada hikmahnya, dan semoga apapun kejadian ini tidak ada lain adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ambil hikmahnya. Kemarin saya menceritakan tentang kebudayaan wayang yang katanya dai muda Khalid Basalamah, gara-gara beliau bisa rame seperti ini, wayang tidak cocok, wayang harus dimusnahkan. Tetapi semuanya itu karena setelah diklarifikasi beliau minta maaf. Ternyata dalam pendidikan wayang, kemarin di konten saya ada satu pendidikan yang sangat mulia, karena di dalam pentas wayang itu ada 3 tit kemarin. Ada tontonan, ada tuntunan, dan ada tatanan yang kemarin. Kali ini saya akan sampaikan bahwa wayang itu sebelum ditampilkan, kan saya kemarin cerita dari kotak, keluar dari kotak, kembali lagi kotak, itu yang dikatakan yakhruju minal kotak ilal kotak. Sama dengan manusia, manusia juga dari bumi akan kembali ke bumi seperti ini. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari bumi ini diciptakan dan ke bumi akan dikembalikan. Seperti ini kita akan dikubur seperti ini. Ini semuanya menanti saya dan sampean. Tetapi dalam istilah pewayangan ada 4 tokoh yang di dalam cerita Mahabharata dan Ramayana memang tidak ada. Pancen boten wonten ingkang nami Punakawan, boten wonten. Tetapi ini saking telatennya para wali songo memberikan cerita Punakawan, dimasukkan, disisipkan ke cerita buku Mahabharata dan Ramayana. Wonten 4 tokoh ingkang kula kalan panjenengan, di situ ada karakter Punakawan yang patut dicontoh, filosofi patut diselami lebih dalam, dan moga-moga konten yang tidak bermutu bagi panjenengan, mungkin konten ini tidak bermutu, tapi semoga bermanfaat. Punakawan itu dari bahasa Pana artinya paham, kawan itu konco. Dadi cara kula pribadi, kula sanes dalang, artine Punakawan niku nggih paham konco. Paham konco. Semar Gareng Petruk Bagong. Terusipun Gus Muafik nalikane dalem mirengaken ceramahipun Gus Muafik, ketika menerangkan
tentang agama tiang-tiang padahal dindemak sangat sulit karena beragama Hindu, maka punokan diselepakan ten cerita niki. Tumut dawan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Akhirnya muncul makalah samir ala khairin fatruk anil bago. Terus yang Jawi lek dijenengi samir ala khairin fatruk anil bago, orang ngerti diperjelas dengan kebudayaan wayang yang namanya Semar Gareng Petruk Bagong. Salah satu tokoh Punokawan ingkang nami Semar ini merupakan tokoh utama. Coro arek-arek enom niku pimpinane. Wah, pimpinane rekan yang disegani. Di samping Semar itu sebagai kaulo, Semar ini di samping dadi kaulo, Semar juga menjadi penasehatnya Pendowo, keluarga Pendowo, karena Semar ini nggak ada sifat bijak, nggak ada sifat sabar. Oleh karena itu sedaya kemawon membutuhkan sifat ingkang bijaksana, membutuhkan kesabaran. Napa kemawon berjuang butuh sabar, nyambut gawe butuh sabar. Watawasobil hak, watawasobis sobri. Jadi Kanjeng Rasul ngingoten dengan kesabarannya beliau berjuang Kanjeng Rasul. Akhirnya Islam bisa menembus dinding Jazirah Arabia sampai tenggulon jenengan niki wau. Itu berjuang dengan kesabaran. Lek berjuang ngamuk-ngamuk nggih mboten asal jamaah. Makanya tokoh utama Semar kula kalan panjenengan niki wau bersifat sabar, bijaksana, muga-muga mlebet dumateng kula kalan panjenengan sedaya. Termasuk ten rakyat, ten pejabat, ten pimpinan, sedaya butuh sabar. Lan Semar niki digambaraken sirahe ngadep ten nginggil, kepalanya menghadap ke atas. Apa filosofi jadi Semar? Inilah dalam sebuah kehidupan kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kepada Allah Sang Pencipta. Kita harus tahu yang menciptakan langit bumi ini adalah Allah. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antaranya. Seluruh kehidupan ini semuanya yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini Semar menghadap ke atas. Jangan lupa kepada Sang Penguasa. Apalagi negeri ini gonjang-ganjing berbagai masalah. Ada apa negeri ini? Ya mari mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan melupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baju yang dipakai kali Semar, kelambi, jare wong Jawa rasukan penganggu ingkang didamel kalian Semar niki nggih menika kain Semar Parangkusumo-Kusumorejo. Kain Semar Parangkusumorejo ini maksudnya ten mriki ada perwujudan agar memayu-hayu bayuning Banowo, menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi Semar niki memang wataknya adalah orang yang mencemirkan kehidupan yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Subhanallah, Indonesia ingkang sampun dasarnya Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, saat ini ditangletakan kali tiang. Mana keadilan, mana kemakmuran kok tambah semeraut ngeten iki. Mungkin Indonesia belum pernah mendirikan fakultas keadilan dan belum pernah mendirikan fakultas kejujuran. Hanya 5 kata. Peraturan yuk nopokin mawon. Lek mboten 5 huruf niki bersat kumpul angel. JUJUR, jujur. Ditambah huruf 4 ADIL, ADIL, adil. Wah, sulit. Makanya semoga pemimpin-pemimpin kita diberi kejujuran dan keadilan. Rakyat biar tidak menjerit. Pakaian yang dipakai oleh Semar adalah Semar Parangkusumorejo, memayu-hayu bayuning Banowo, menegakkan keadilan dan kejujuran. Semoga pimpinan kita dari presiden, gubernur, bupati, pak camat, kabeh pun DPR yang kabeh diparingi jujur dan diparingi adil. Ingat, pejabat yang tidak adil nanti
akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika pejabat setelah disumpah adil sesuai sumpah jabatannya, di hari kiamat nanti akan bangkit mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu semuanya sulit mencari naungan. Bunuh kawan yang kedua namanya Gareng. Lah, Gareng ini nggak ada julukan. Julukane malih jenenge Pancal Panor. Lah Gareng ini satu anggota Punokawan, anak angkatnya Semar, dikatakan Pancal Panor karena menolak godaan duniawi. Kita tahu bahwa ad-dunya sumun kotilun, dunia niku upas sing mateni. Menolak godaan duniawi supaya ya napa nggih diparing kuat dengan godaan dunia. Tukaran mbek dulur gara-gara donya, rakyat mbek pemerintah niki tukaran gara-gara donya, sak koncoan pedhot gara-gara donya. Maka Gareng menolak godaan dunia. Gareng harus berhati-hati, sangat berhati-hati sekali. Dengan wujud Gareng ini kakinya pincang. Maksudnya nopo? Mengajarkan harus berhati-hati dalam bertindak. Kedah ngatos-ngatos, urip ki donya, kakinya Gareng yang pincang ini. Wonten setunggaling cerita singen Gareng ini adalah raja. Gareng itu adalah seorang raja. Tetapi rajanya sombong. Karena sombong dia punya hati yang sangat keras. Satrio pun dimawon kalian Gareng dijak bertarung. Satria manapun akan dijak bertengkar, gelut cara saniki. Tetapi setelah bertemu dua orang satria, ada pertempuran, ada pertarungan, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Dengan pertempuran tidak ada kalah yang menang ini, akhirnya bisa merubah wajahnya Gareng. Yang tadinya rupawan, cara wong ganteng gagah, akhirnya Gareng berwajah jelek. Ini berarti apa? Sepinter apapun orang, sekuat apapun orang, kalau sudah sombong, terjadi pertempuran dan yang menang dan yang kalah, akhirnya elek. Akhirnya elek, kesombongan tiang. Dan kemudian Gareng itu wajahnya menunduk. Dengan wajah menunduk ini mempunyai arti bahwa Gareng mempunyai filosofi berhati-hatilah. Walaupun sudah jaya, tulisan ini wis sugih, pekerjaannya mapan, usahanya berhasil, pangkatnya tinggi, harus tetap berhati-hati. Hidup ini bagian roda kehidupan. Kadang get nesor, kadang get nduwur. Kados tiang sholat, kepala ada di atas, tapi begitu sujud, ternyata bokong luwih dukur tinimbang bau, timbang sirai. Mana pendidikannya Gareng, menunduklah. Jangan terlalu melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Bersyukurlah lihat ke bawah. Daripada itu, yang sudah punya Innova, alhamdulillah. Daripada punya Xenia. Yang punya Xenia, alhamdulillah. Daripada punya Cherry. Yang Cherry, alhamdulillah. Daripada punya Hijet. Yang punya Hijet, alhamdulillah. Daripada punya motor. Sing motor, alhamdulillah. Daripada sepeda pancal. Si sepeda pancal, alhamdulillah. Daripada melaku. Sing melaku terakhir, alhamdulillah. Si urip riko. Yang penting si urip. Inilah pendidikan Gareng. Tangannya Gareng melengkung. Tangannya Gareng melengkung, badan lurus, menunjukkan apa filosofinya. Pendidikan diraih dari Gareng tidak akan merampas yang bukan haknya. Badan ngerampas yang bukan haknya. Kayak hari ini bingung, masyarakat bingung ngelongo keletik, hak rakyat yang ditolak rakyat endi, bingung. Semoga tangan-tangan pejabat kita bisa meniru tangannya Gareng. Kalau bukan haknya, tidak diambil. Semoga tidak ada yang korupsi. Semoga tidak ada yang mengambil harta haram. Ingat, man akal haramun mata kolbuhu. Siapa yang makan barang haram akan buta hatinya. Subhanallah. Halalu hisabun. Harta yang halal akan dihisab. Haramhu adabun. Harta yang haram akan diadab. Semoga tangan-tangan pejabat kita
seperti tangannya gareng. Tidak akan merampas kalau bukan haknya. Subhanallah, indah filosofi Punokawan ini. Dan yang ketiga, anak angkatnya Semar bernama Petruk. Petruk ini diceritakan seorangnya sangat lucu, hidupnya ceria, gak perlu stres. Hidupnya Petruk niki nopo-opoanane enjoy, kata orang jari Arema, enjoy, lucu. Tetapi namanya, julukannya Petruk ini dijenengi kantong bolong. Artinya kantong bolong, Petruk sudah suka bersedekah. Indah sekali Petruk. Rasul bersabda, asakhiyu habibullah walau kana fasikon. Wong loman itu tetap kekasih Gusti Allah walaupun sik fasik. Sakwali al-bakhilu abdullah walau kana zahidan. Sakwali orang bahal tetap musuhnya Allah walaupun dia sudah zuhud beribadah gak leren-leren. Sifatnya Petruk yang suka bersedekah. Sifatnya Petruk nun sewu yang suka sedekah. Nun sewu, semoga mengalir pada hati pimpinan-pimpinan kita. Memikiri rakyatnya, memikiri kebutuhan rakyatnya. Subhanallah. Dan Petruk ini orang yang pandai menyimpan sebuah rahasia. Orang yang tuhu ketika ada pendengarannya, tuhu kepada nasihat-nasihat. Tuhu dumateng pendengarannya nggak akan. Ini adalah Petruk. Petruk adalah orang yang berguna bagi orang lain. Khairun nas amfa'uhum linnas, sebagus-bagus manusia ada bermanfaat bagi orang lain. Petruk menyimpan rahasia. Petruk pandai mengasuh. Subhanallah, tidak seperti ini sekarang diudal-udal. Akhirnya seperti ini. Semoga filosofinya Petruk ini sumrambah dumateng kula pribadi, sumrambah dumateng sedaya keluarga, dan sumrambah kepada seluruh rakyat Indonesia, pejabat yang ada di Indonesia. Kalau perlu cerita wayang dibuat film, disetel terus. Kalau perlu pejabat-pejabat ini melihat apa nilai yang ada di Punokawan. Subhanallah. Wonten cerita nalikane jimat Kalimasada, kadang Pandhawa niku ical. Akhirnya yugane Arjuna kalian Petruk mencari. Alhamdulillah berhasil. Berhasil ditemukan. Bersama anaknya Arjuna kalian Petruk ini berhasil. Tetapi ketika jimat Kalimasada itu ketemu, dipun titipaken ten Petruk. Sayangnya Petruk menghilangkan kembali jimat Kalimasada itu. Wah, geger maneh. Tetapi alhamdulillah bisa ketemu lagi dan Petruk minta maaf pada keluarga Pandawa. Lah, ini ada pelajaran. Ya napa maksudnya pelajaran nih? Kata Petruk, maka berhati-hatilah sampean. Jangan mudah percaya kepada orang. Kudu sing hati-hati, ojo gampang percaya. Dan Petruk ini berjiwa satria. Karena aku wis keliru, Petruk minta maaf kepada keluarga Pandawa. Ini yang harus kita contoh. Siapapun yang salah harus minta maaf karena yakin al-insanu mahlul khata' wa nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Kemarin Khalid Basalam telah mengklarifikasi minta maaf setelah menggegerkan dulur-dulur Jawa dengan wayang. Alhamdulillah setelah pertunjukan di Pondok Ora Aji Gus Miftah, juga walaupun ada potongan-potongan video apa itu kemarin setelah acara atau belum, yang penting di situ Gus Miftah sudah minta maaf. Dua-duanya adem karena manusia tidak ada yang sempurna. Orang yang bagus adalah orang yang selalu mencari kesalahannya sendiri. Saking sibuk golek salah dhewe sampai gak nemono salah wong liya. Tetapi orang yang jelek adalah orang yang selalu mencari-cari, golek-golek salah wong liya, saking sibuk gak nemono salah dhewe. Siapapun orangnya kalau dicari kesalahannya akan ketemu salahnya. Siapapun orangnya, bapak pejabat, bapak rakyat, bapak kiai, bapak santri, kalau dicari kesalahannya akan ketemu kesalahannya.
Maka jangan sampai kita selalu mencari kesalahan orang lain. Ini ajaran dari Petrus. Ini adalah pelajaran dari Petrus. Subhanallah. Kemudian Petrus minta maaf karena memang manusia tempatnya salah dan lupa kok. Al-insanu mahal khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Walaupun saya ini belum tentu bagus bagi Anda. Alhamdulillah. Kemarin ada yang mengatakan, coba dibuka bahwa surat Al-Baqarah ayat 170. Alhamdulillah, setelah saya baca tidak ada hubungannya dengan wayang. Di situ surat Al-Baqarah mengatakan bahwa orang itu diajak untuk menyembah Allah. Orang itu diajak untuk mengikuti ajaran Allah. Tapi tidak mau. Dia akan tetap ikut nenek moyangnya. Bahkan dia tetap mengharamkan daging onta. Surat Al-Baqarah 70 yang telah diberikan pada saya. Coba netizen dibuka, itu bukan ayat untuk menentang wayang. Bisa dikontak lewat WA 0858 551 860. Mari semuanya introspeksi diri. Tidak ada manusia yang tidak luput dari dosa dan salah. Itu yang harus kita pegang. Jadi gak mokong tadi wong. Subhanallah. Akhirnya setelah Petruk, nun sewu, Petruk dan Gareng butuh konco. Minta pada Semar, aku butuh konco. Golek konco si tongkas lah cara saniki. Akhirnya ada suara, koncomu, yaiku bayang-bayanganmu. Akhirnya muncullah Bagong. Ini muncul dari bayangan manusia. Muncul yang namanya Bagong. Nah, setelah Bagong muncul, Bagong ini badannya pendek, moto lancang kemiombo, Bagong niku lemu, moto karo cangkeme ombo. Lah, ini yang dimaksud apa? Mata dan mulutnya lebar, sifatnya lancang tapi jujur. Dan Bagong ini sakti. Subhanallah. Dan sifat Bagong sifatnya selalu tergesa-gesa, selalu kesusu. Pesan Bagong, ojo sampai awake dhewe kesusune niru Bagong. Al-ajalatu minasyaiton. Sifat kesusu itu tergesa-gesa itu dari setan. Tetapi ada 5 perkara yang tergesa-gesa itu bagus, sunnah. Ada 5. Tazwijil banat, menikahkan anak perempuan. Nyaur utang, hormat tamu, ya, tobat dan sebagainya. Jadi Bagong itu matanya lebar, mulutnya lebar, sifatnya lancang tapi jujur. Seperti ngeten. Hai Pak Jokowi, ya apa janjimu biar nalika kampanye? Hei Pak Sanusi, Bupati Malang, ya apa nalika sampean kampanye? Janji pundi? Rakyate takon. Waduh, itu sifatnya Bagong. Nanti Pak Sanusi gak usah kaget anjen rakyatnya akeh dadi Bagong. Riko biyen janjine ya apa? Sumpek ngrasakno, janji-janji marono gak ditepati ya. Bagong-Bagong ini takon. Ya enggak salah. Saya tidak bertanya pada Bu Khofifah, karena bagaimanapun Bu Khofifah adalah wanita ibu. Aku hormati Bu Khofifah. Karena ketika Gubernur Jawa Timur perempuan, aku ngelus dada dumateng Bu Khofifah kula nggih tanglet. Mugi-mugi Bu Khofifah nggih amanah. Dan bagaimanapun naluri seorang wanita tetap harus dihormati. Wataknya nun sewu, jari Bagong hati-hati. Pendidikan dari Bagong bagus sekali. Watak manusia nggak ada yang sama, harus paham pada keadaan watak orang masing-masing, harus saling menghormati, saling toleran. Ayo kita Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam tapi tetap satu juga. Dari Sabang sampai Merauke punya kebudayaan sendiri, punya bahasa
lokal sendiri, kita harus saling menghormati. Yang penting NKRI harga mati, semoga para ulamanya bersatu, semoga pimpinan kita jadi pimpinan yang amanah, negeri kita ini semoga seperti yang diharapkan, jadi negara yang gemari palo jinawi, toto tentrem karto raharjo. Contoh sifat Punokawan, sampan juntu Punokawan, Semar Gareng Petruk Bagong, insya Allah apa yang kita cita-citakan akan menjadi kenyataan. Nun sewu, kalimat yang terakhir, Jerry Gareng kalau berbicara lancang, wis lah rakyat ngomong apa Pak Jokowi, sampan doakan harga listrik Pak Jokowi, sampan doakan harganya bensin Pak Jokowi, sampan doakan harganya sembako dan sebagainya. Alhamdulillah, ternyata yang turun bukan harganya sembako, tapi yang turun volumenya mik di masjid dan musola disuruh turunkan. Ya Allah, ada apa Indonesia? Ngapunten, semoga channel tidak bermutu, tapi semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.